langkah pertama, kita ambil deterjen, kita timbang sampai 1 gram. Lalu kita tuangkan ke dalam botol bertuliskan 100%. Setelah itu kita tambah air sebanyak 1000 ml. Kita aduk deterjen sampai benar-benar larut. Setelah larut, bagi 2 ke dalam botol 50%. Nah, botol 50% ini kita tambah air 500 ml hingga mencapai 1000 ml. Kita tuang setengah dari 1000 ml ini ke dalam botol 25%. 50%. Botol 25% ini kita tambah air sampai dengan 1000 ml. Lalu kita bagi 2 dengan botol 12,5%. Untuk botol kontrolnya kita isi tanpa deterjen. Setelah kita buat larutan deterjen sesuai dengan kadarnya, kita pindahkan ke botol yang lebih kecil. 100% di botol 100% kita pindah. %, kita pindah ke botol yang lebih kecil 50%. Setelah seluruh botol terisi sesuai dengan kadar masing-masing, langkah terakhir adalah memasukkan bawang. Tapi yang yang tercelup nanti hanya bagian akarnya saja. Pastikan yang tercelup hanya akarnya saja. Untuk hasil percobaan pada bawang merah di 24 jam yang pertama, pada bak kontrol terlihat akar bawang merah sudah mulai memanjang sekitar 0,7 cm, sedangkan 3,10% tumbuh 1 mungkin hanya sekitar 0,2 cm, 6,25% hanya bintik-bintik, belum tumbuh, hanya tumbuh bintik. 12,5% juga belum tumbuh. 25% sama, belum ada perubahan. 50% masih sama seperti kemarin. 100% juga masih belum tumbuh apapun. Kontrol sudah panjang, akar yang tumbuh mencapai 2,5 cm. Yang 3,10% sudah ada lumayan, ini mencapai 0,8 cm. 6,25% hanya ada 1 dan sangat kecil, ini mencapai 0,2 cm.
12,5% tumbuh bintik-bintik yang mau tumbuh akar ini. 25% seperti ini. 50% tidak ada perubahan, masih seperti kemarin. Dan yang 100% juga tidak ada perubahan. Kesimpulan dari pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah pada percobaan yang telah kita lakukan, terbukti bahwa deterjen mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan makhluk hidup. Dengan itu ditandai terhambatnya pertumbuhan makhluk hidup tersebut seperti bawang merah. Langkah pertama, kita ambil deterjen, kita timbang sampai 1 gram. Lalu kita tuangkan ke dalam botol bertuliskan 100%. Setelah itu kita tambah air sebanyak 1000 ml. Setelah larut, kita bagi 2 ke dalam botol 50%. Nah, botol 50% ini kita tambah air 500 ml hingga mencapai 1000 ml. Kita tuang setengah dari 1000 ml ini ke dalam botol 25%. 50%. Untuk botol kontrolnya kita isi tanpa deterjen. Setelah kita siapkan larutan deterjen sesuai dengan kadar masing-masing, lalu kita siapkan tempat untuk kacang hijaunya. Ini diberi tisu, diberikan alas tisu ya. Kita beri kacang hijaunya. Oke. Setelah itu kita beri air deterjen sesuai dengan kadar masing-masing. 100% kita beri air deterjen 100%. 50%. Dan ini sebagai kontrol adalah air tanpa deterjen. Langkah yang terakhir adalah kita tutup dengan menggunakan kardus agar tidak ada cahaya yang masuk. Ini hasil perkecambahan di 24 jam yang pertama. Untuk kontrolnya kita lihat biji kacang hijaunya, akarnya sudah mencapai 1 cm. Ini yang 3,10 mencapai 0,8 cm dan 6,25 ini mencapai 0,5 cm. 12,5%
Ini baru membuka, tapi membukanya sudah lebar, tinggal menunggu akarnya yang tumbuh. 25% sudah mulai membuka. Membukanya belum sempurna, baru sedikit. 50% juga sudah membuka sedikit, dan yang 100% masih tetap utuh. Hasil perkecambahan di 24 jam yang kedua yaitu untuk kontrol sudah panjang mencapai 3 cm, 3,10% mencapai 1,4 cm, 6,25% mencapai 1 cm, 12,5% mencapai 0,5 cm, 25% ini mencapai 0,2 cm, 50% hanya membuka seperti kemarin, tidak ada perkembangan lagi, dan yang 100% tetap seperti yang kemarin. Kesimpulan dari kelompok kami pada praktikum ini adalah deterjen berpengaruh terhadap perkecambahan. Karena semakin rendah presentase deterjen dalam air, perkecambahan akan berlangsung dengan baik. Namun sebaliknya, jika semakin tinggi presentase deterjen, maka perkecambahan semakin terhambat.